Mari kita saksikan dan kita dengarkan. Dahulu kala ada santri di suatu pondok pesantren yang terkenal dengan kealiman. Dia menguasai berbagai macam bidang keilmuan, terlebih dalam bidang ilmu fikih dan usul fikih. Bahkan santri tersebut juga menguasai berbagai macam masalah yang tergambar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, yang merupakan salah satu kitab yang menjadi rujukannya para mufti di zamannya. Karena kealiman santri tersebut, banyak sekali teman-temannya yang menghormatinya. Bahkan santri tersebut menjadi kebanggaan bagi guru-gurunya di pondok pesantrennya. Akan tetapi ia tidak lepas dengan rayuan syaitan, yang sehingga dengan kealimannya dia merasa bangga diri, merasa paling alim, merasa paling hebat. Bahkan pada puncaknya, santri tersebut sampai berani memanggil gurunya dengan sebutan namanya saja. Asalkan kalian pada tahu, saya sama guru saya itu si Said tidak ada bedanya. Bahkan saya lebih pintar daripadanya. Dia merupakan perkataan Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, yang mana beliau pernah mengatakan, "Man nada syaikhahu bismihi lam yamut hatta yarumal faqril ma'nawi minal ilmi." Barang siapa yang memanggil gurunya dengan namanya langsung, maka dia tidak akan mati kecuali merasakan kefakiran dalam ilmu. Kemudian tersebutlah di suatu tempat yang tidak jauh dari ponpes tersebut seseorang yang akan mengadakan acara maulid. Dikarenakan kalimat santri tersebut sudah tersohor ke luar daerah, panitia maulid pun memintanya agar santri tersebut yang menjadi penceramahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Ustaz Jamal, Ya, ada gerangan apa? kedatangan kami di sini yaitu kami ingin mengadakan acara di kampung sebelah dan kami ingin mengundang Anda untuk mengisi ceramah tersebut. Apakah Anda sanggup untuk mengisi ceramah di tempat kami? Saya pasti sanggup. Emang acaranya kapan? Insya Allah besok. Siap, saya pasti hadir. Baik Ustaz Jamal, kalau begitu kami berdua izin pamit dulu. Jamal pun langsung menyanggupinya tanpa memikirkan persetujuan dari gurunya terlebih dahulu. Keesokan harinya, santri Jamal pun pergi ke acara tersebut dengan jemputan yang sangat mewah. Setibanya di acara tersebut, Jamal pun dimuliakan dan diagungkan. Bahkan banyak sekali jamaah yang berebut untuk mencium tangannya. Jamal pun dikelilingi dengan ribuan jamaah. Dengan bangga dan jumawanya, santri Jamal tidak memperdulikan perasaan gurunya sama sekali. Padahal pada hari itu adalah jadwal gurunya untuk mengajar para santri-santrinya.
belajar mengajar pun akan segera dimulai. Ketika Syekh Said akan memulai pelajarannya, beliau pun mencari salah satu santri yang tidak hadir di kelasnya. Beliau pun bertanya kepada murid-muridnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya, di mana si Jamal? Kenapa dia sekarang gak masuk? semua murid pun terdiam sampai Syekh Said pun mengulangi pertanyaannya kembali. Apa ada yang tahu di mana si Jamal sekarang? Kenapa dia gak hadir? Akhirnya ada salah satu santri yang memberanikan diri untuk memberitahunya. Afwan Syekh, Ya, ada apa? kemarin ada 2 panitia dari kampung sebelah datang mengundang Jamal untuk hadir acara maulid sebagai penceramah. Dan pagi tadi Jamal dijemput dengan kendaraan yang sangat mewah. Apa dia sudah izin sama saya? Semua santrinya pun terdiam, tidak ada yang berani menjawab sampai akhirnya Syekh Said pun menjawab pertanyaan sendiri dengan mengatakan, Baiklah, biarkanlah dia pergi ke sana. Akan tetapi ilmunya masih tetap di sini, karena saya tidak meridainya. di lain tempat tibalah saatnya si Jamal memberikan tauhid wa man walah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah santri Jamal pun duduk tidak bisa melanjutkan ceramahnya. Dia hanya bisa duduk dan termenung sambil bercucuran air mata. Semua hafalan yang pernah dia hafal hilang seketika. Jangankan kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab Safinah yang terkenal tipis pun dia tidak mampu untuk mengingatnya. Sampai akhirnya di tengah keheningan, kebingungan dan kebimbangan yang dirasakan olehnya, tersadarkan dengan kehadiran seseorang. Jamal pun melihat ke arah orang tersebut. Ternyata orang yang mendatanginya adalah salah satu alumni pondok pesantren yang dia tempati. Alumni ini pun bertanya kepadanya, Ada gerangan apa dengan Muna? Sepertinya ada sesuatu yang bermasalah antara dirimu dengan gurumu. Segeralah bertaubatlah. Kembalilah ke gurumu lalu minta maaflah kepadanya. akan tetapi ketika si Jamal mendapatkan teguran, peringatan dari alumni tersebut, dia malah tidak memperdulikannya dan dia masih bersikukuh dengan kesombongannya. Dia malah memilih pergi keluar dari acara tersebut dan enggan untuk kembali ke pondoknya hanya untuk meminta maaf kepada gurunya. Hingga akhirnya semua orang yang dulu mengaguminya, memuliakannya hilang seketika dikarenakan kesombongannya. Semua ilmu yang dia pelajari, semua pelajaran yang dia hafal tidak berbekas sedikit pun dalam dirinya dikarenakan sul adabnya kepada gurunya. Sampai semua keluarganya pun meninggalkannya, tidak ada yang memperdulikannya, hingga akhirnya dia hanya bisa menghidupi hari-harinya dengan jualan arang di pinggir kota. Arang, Pak, yang mau arang,
berapa bang? Sekilonya berapa bang? Aja bu. 10.000. Ya udah beli satu bang. Iya bang. Iya bang. Isi bang ya. Ya, jadi jalan bang. Kadang-kadang, aduh nasib jadi tukang beli. Kadang-kadang, Bang, ya. beli airnya bang. Alhamdulillah yang terang. Per kilonya berapa bang? Ini per kilonya 10.000. Ya udah bang, beli satu aja bang. Ya. Duit mana? Sebenarnya itu sama ente juga. Ya. Bentar bang. Ya. Jamal, Boyong. Katain. bukannya kamu dulu teman sekelas aku mas Pondok yang diaku kepintaran dan kealimannya, bahkan menjadi kebanggaan para guru-guru. Mengapa nasib kamu bisa seperti ini? Memang saya dulu orang yang pintar, saya dulu orang yang paling alim. Akan tetapi karena saya suul adab sama guru, maka inilah sekarang nasib saya jadi begini. Terus ini gimana bang kembalinya bang? Udah mal, ambil aja kembaliannya buat ente, buat menghidupkan keseharian ente. Kami berdua pamit dulu ya. Sudah bang, makasih ya. Iya. Assalamualaikum bang. Untung selamat hati jalan. Inilah kisah yang terjadi di hidup manusia yang datang. Dan kisah ini pun bisa terulang kembali kepada siapapun saya. Kesimpulan ataupun ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan sampai ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita miliki menjadikan kita bangga diri, menjadikan kita akan lupa akan diri ini. Karena ingat, sehebat apapun kita, sealim apapun kita, kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena guru kita. Secerdas dan sepintar apapun kita, kita tidak apa-apanya kalau dibandingkan dengan guru kita. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari, ilmu yang sudah kita miliki, menjadikan hilangnya penghormatan dan taklimat kita kepada guru-guru kita. Abu Yasir Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki beliau pernah mengatakan, "Aghdabu min al-talibi alladhi la yahtarimu ustadahu walau kana ustadu sahibahu." Aku paling marah kepada seorang santri, aku paling marah kepada seorang murid yang tidak menghormati gurunya meskipun gurunya adalah seorang temannya. Oleh sebab itu, jagalah sikap kita ketika kita sedang bersama guru kita. Jangan sampai sikap kita menjadikan berubahnya hati guru kita kepada kita. Karena ingat, ketika hati guru berubah kepada kita, maka akibatnya akan sangat berbahaya bagi diri kita. Alhamdulillah bin Al-Haddad beliau pernah mengatakan, "Adaru syai'in 'ala al-muridi tabayyun qalbi syai'i 'alaihi walau itama'at 'ala islahi ba'da dhalika masyaykhul masyriq wal maghrib lam yastati'uhu illa an yardu anhu syaikhuhu." Sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati seorang guru kepadanya. Yang asalnya gurunya mencintainya menjadi benci, yang asal gurunya menyayanginya menjadi tidak peduli. Bahkan jika andaikan seluruh ulama dari timur sampai barat mereka berkumpul untuk memperbaiki keadaannya, mereka semua berikan peran mampu sampai gurunya meridhoinya. Bahkan para alim ulama, para salafun saleh, mereka selalu senantiasa mengulang-ulang perkataan al-badad ala qadril mashhad, al-badad ala qadril mashhad. Pertolongan Allah, pemberian Allah kepada seorang murid dan seorang guru tergantung sejauh mana kecintaannya, penghormatannya, pentaklimannya kepada gurunya. Oleh sebab itu, wahai para santri, wahai para alumni, ingat-ingatlah akan kisah ini. Jadikanlah kisah ini sebagai suatu ibrah, suatu pembelajaran, suatu takwara, suatu teguran untuk diri kita. Seorang santri yang terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan kehebatannya, terkenal dengan keluar biasaannya, hafal ratusan kitab, bahkan hafal kitab betul muhtaj, akan tetapi hayatnya menjadi orang yang hina, menjadi orang yang hina, rendah, tidak ada harga dirinya dikarenakan sumber adabnya kepada gurunya. Wahai para santri, kesombongan tidak akan pernah menjadikan kita menjadi mulia.
akan tetapi kesombongan akan menjadikan kita menjadi orang yang celaka. Wahai para santri, kesuksesan kita bukan karena kehebatan kita, kesuksesan kita bukan karena cerdasnya kita, akan tetapi kunci kesuksesan kita, kunci keberhasilan kita adalah ridho dan doanya guru kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi santri, menjadi murid-murid yang selalu senantiasa taat dan amanat kepada guru kita sampai akhir hayat kita.